Apa kabar sahabat semuanya? Kalian tahu nggak sih? Ada yang seru banget di balik kesibukan pembangunan jalan tol? Kali ini, ada yang spesial banget. Ondel-ondel yang biasanya terkenal dengan kegiatannya yang lucu dan menghibur, kali ini punya peran yang sangat penting. Jangan lewatkan, kita akan belajar tentang keselamatan kerja di proyek besar, dan bagaimana Hari K3 sedunia diwarnai dengan semangat keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih sudah mampir di video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita seru dan bermanfaat. Dan tentunya, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, serta asal daerah kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka cerita-cerita seru tentang ondel-ondel dan tema-tema menarik lainnya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Ya, kita juga ingin tahu, dari mana saja kalian menonton video ini. Asal daerahnya yuk, ditulis di bawah. Dengan cara itu, kita bisa makin dekat dan saling berbagi cerita positif. Di pagi hari yang cerah, sinar matahari mulai menyapa hamparan proyek pembangunan jalan tol baru yang membentang luas di pinggiran kota. Suara mesin berat, dengungan kendaraan proyek, dan derap kaki para pekerja yang sibuk berlalu lalang menjadi irama yang menggambarkan semangat membangun negeri. Namun, hari ini bukan hari biasa. Di tengah keramaian aktivitas proyek, tampak sosok besar dan berwarna-warni yang tidak biasa. Ondel-ondel. Bukan sedang ngamen atau tampil di acara hajatan, melainkan ikut serta dalam patroli keselamatan kerja bersama tim HSE, Health, Safety, and Environment, dari salah satu PT besar yang sedang membangun jalan tol ini. Hari itu adalah tanggal 28 April, bertepatan dengan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, sedunia. Ondel-ondel diundang secara khusus karena perusahaan ingin merangkul pendekatan budaya lokal, agar pesan-pesan keselamatan kerja lebih menyentuh dan membumi. Momen unik ini tentu saja menyedot perhatian banyak orang. Para pekerja yang sedang mengecor jalan, teknisi alat berat, hingga petugas pengawas proyek berhenti sejenak. Wajah mereka semeringah melihat ondel-ondel berukuran besar itu datang menghampiri sambil melambaikan tangan. Namun kali ini, ondel-ondel tidak hanya menari-nari. Ia datang membawa misi yang sangat penting, yakni mengkampanyekan pentingnya budaya K3 dan penerapan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, di lingkungan kerja. Tim HSE menyambut ondel-ondel dengan senyum hangat, dan langsung mengajaknya keliling proyek menggunakan mobil patroli. Di dalam mobil, ondel-ondel tampak duduk tegak, memegang banner bertuliskan, "Utamakan sholat dan keselamatan kerja." Sebuah slogan yang menggambarkan keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab profesional. Sesampainya di titik pertama, ondel-ondel turun dari kendaraan dan disambut oleh perwakilan manajemen proyek. "Selamat datang di proyek kami, wahai ondel-ondel. Kami percaya, hari ini adalah hari spesial karena kita bisa menyatukan budaya kerja yang aman dengan kearifan lokal," ucap salah satu manajer proyek. Ondel-ondel pun mengangguk, lalu dengan semangat memberikan salam kepada semua yang hadir. Ia mengucapkan, "Assalamualaikum. Saya hadir hari ini untuk memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia, sekaligus mengingatkan bahwa bekerja dengan selamat adalah hak setiap manusia." Suara khas dari dalam topeng ondel-ondel pun terdengar jelas dan lantang, membuat semua pekerja memberi tepuk tangan meriah. Tim HSE lalu mulai menjelaskan tujuan dari kegiatan patroli ini. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh pekerja, dari tukang gali hingga manajemen atas, memahami bahwa budaya K3 bukan hanya kewajiban formalitas, melainkan tanggung jawab moral. Setiap prosedur keselamatan, mulai dari penggunaan helm, sepatu safety, hingga pengecekan peralatan kerja harus dilakukan dengan teliti. Kita ingin mencapai zero accident, artinya tidak ada satupun kecelakaan di tempat kerja ini, jelas perwakilan HSE. Ondel-ondel mengangguk-angguk dan sesekali mengacungkan jempol besar dari tangannya yang lebar. Ia lalu menyuarakan, "Bapak Ibu semua, keselamatan kerja adalah investasi jangka panjang. Jangan pernah anggap remeh, karena sekali kita lalai, akibatnya bisa fatal." Momen menjadi semakin spesial karena peringatan Hari K3 sedunia kali ini juga bertepatan dengan Hari Puisi Nasional. Maka dari itu,
Setelah sesi briefing, ondel-ondel pun maju ke depan dan membacakan sebuah puisi bertema keselamatan kerja, yang ia rangkai sendiri malam sebelumnya bersama anak-anak kampung. Dengan suara khas, ia mulai melantunkan puisi. Di atas aspal belum jadi, kami menatap langit tinggi. Membangun negeri, bukan sekadar janji. Namun kami sadar, tak hanya kerja keras yang penting, tapi juga selamat dari luka, itulah hal paling hakiki. Topi kuning kami bukan sekadar gaya, tapi perisai dari bahaya yang bisa datang sewaktu-waktu. Kami ingin pulang ke rumah dengan senyum bahagia, bukan dibalut perban, atau luka menganga di tubuhku. Seketika suasana menjadi hening dan hikmat. Beberapa pekerja tampak menyeka air mata. Siapa sangka, ondel-ondel yang biasanya lucu bisa membawa pesan yang begitu mendalam. Setelah puisi, ondel-ondel melanjutkan dengan pantun. Kalau kerja, jangan asal cepat. Utamakan selamat, jangan sampai sesat. Sholat dan safety jangan ditinggalkan. Biar rezeki lancar, hidup pun aman. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggelegar. Banyak pekerja langsung mengambil ponsel mereka untuk merekam momen langka itu. Ada yang mengunggah ke media sosial, ada pula yang mengirim ke keluarga mereka dengan caption, "Ondel-ondel ceramahin soal keselamatan kerja, keren banget." Perusahaan pun ikut mengapresiasi peran ondel-ondel, karena mereka sadar bahwa pendekatan yang kreatif dan menyenangkan seperti ini justru lebih mudah diterima oleh pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan budaya. Patroli pun dilanjutkan ke area pengecoran, gudang material, dan titik-titik risiko tinggi lainnya. Di setiap titik, ondel-ondel akan berdiri di tengah kerumunan sambil menunjuk ke alat pelindung diri, APD, dan memberi contoh bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Ia bahkan sempat mencoba mengenakan rompi safety dan helm proyek ukuran jumbo, yang disiapkan khusus oleh panitia. Gelak tawa dan semangat pekerja semakin memuncak. Namun meski penuh canda, pesan yang dibawa ondel-ondel sangat serius. Jangan main-main dengan keselamatan kerja. Dan begitulah awal mula kisah ondel-ondel yang bukan sekadar simbol hiburan tradisional, tapi kini juga menjadi duta keselamatan kerja yang unik dan membumi. Hari ketiga sedunia tahun ini menjadi lebih hidup dan berwarna karena kehadirannya. Ia mengingatkan kita bahwa setiap pekerja berhak pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat, tanpa luka, tanpa trauma, tanpa risiko penyakit akibat kerja, Pak. Karena keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga hak paling mendasar dari setiap manusia yang mencari nafkah dengan tangan dan keringatnya sendiri. Setelah sesi pembukaan dan pembacaan puisi yang penuh makna, tim HSE mengajak ondel-ondel untuk melanjutkan patroli ke zona kerja berikutnya, yang berfokus pada implementasi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Disinilah ondel-ondel benar-benar bertransformasi menjadi simbol edukatif yang komunikatif. Mengingatkan bahwa membangun jalan tol bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi juga soal perilaku kerja yang teratur dan bertanggung jawab. Sepanjang perjalanan, ondel-ondel terlihat aktif bertanya dan bahkan membuat candaan lucu yang membuat para pekerja tertawa, namun tetap menyelipkan pesan edukatif. Kalau kita mau jalan tol ini lancar, jangan cuma jalannya yang rata, tapi hati dan kebiasaan kita juga harus tertata, kata ondel-ondel sambil berjoget kecil. Zona pertama yang dikunjungi adalah gudang penyimpanan alat kerja dan material. Di sana, tim HSE menjelaskan tentang prinsip pertama dari 5R, ringkas. Mereka menunjukkan bagaimana alat-alat seperti gerinda, bor beton, sekop, dan kunci pas dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsi, tidak berserakan. Ondel-ondel mengangguk-angguk lalu mengangkat satu kardus besar yang berisi baut dan paku. Kalau semua ini ditaruh sembarangan, bisa bikin orang kesandung atau kena tusuk. Itu bukan cuma bikin sakit, tapi bisa jadi penyebab kecelakaan kerja yang serius, katanya. Ia pun lalu membuat pantun. Paku dan baut jangan bertebaran. Bikin bahaya tanpa sepengetahuan. Ringkas tempat kerja itu keharusan. Biar kerja jadi aman dan menyenangkan. Sesi selanjutnya berpindah ke area kantor lapangan. Di sini ondel-ondel diajak melihat bagaimana tim administrasi proyek menerapkan prinsip rapi. Meja kerja bersih, dokumen tertata di map yang berlabel, kabel tidak berseliweran, dan ruangan disusun agar akses keluar masuk mudah. Kalau tempat kerja rapi, pikiran juga jadi rapi, ujar salah satu staf administrasi. Ondel-ondel menambahkan, kalau kita kerja di tempat yang rapi, kita jadi lebih gampang fokus.
Enggak buang-buang waktu nyari berkas yang ketelisut. Di depan semua pekerja, ondel-ondel mengibarkan banner kecil bertuliskan, "Kerapihan adalah cermin kepribadian," dan kembali menyelipkan pantun. "Kabel menjulur jangan dibiarkan. Nanti kaki bisa keseleo atau terjatuh perlahan." Rapi bukan soal penampilan saja, tapi soal budaya kerja yang luar biasa. Setelah itu, ondel-ondel diajak ke area penyimpanan bahan kimia dan oli, di mana penerapan prinsip resik menjadi sangat penting. Tim HSE menunjukkan bagaimana cairan berbahaya disimpan di drum tertutup, dilabeli dengan simbol bahaya, dan disusun di atas palet agar tidak langsung menyentuh tanah. Selain itu, tersedia juga apar, alat pemadam api ringan, sarung tangan karet, dan kain lap untuk kondisi darurat. "Kalau ada tumpahan, kita harus segera bersihkan," ujar petugas. Ondel-ondel pun mengambil pel dan ember, lalu berkata, "Ini penting banget. Kita nggak cuma resik buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Jangan sampai limbah proyek mencemari air sungai." Ia pun membacakan bait, "Minyak tumpah jangan dibiarkan. Itu sumber celaka kalau disepelekan. Resik itu bukan hanya bersih di mata, tapi juga jaga alam agar tetap sejahtera." Tur kemudian dilanjutkan ke area pemeliharaan alat berat, seperti ekskavator, dump truck, dan concrete pump. Disinilah prinsip rawat ditekankan. Ondel-ondel melihat bagaimana operator melakukan pengecekan harian, memeriksa oli, tekanan ban, sistem hidrolik, dan melakukan pelumasan pada komponen mesin. Tim mekanik menjelaskan bahwa perawatan rutin bukan sekadar prosedur, tapi upaya mencegah potensi kecelakaan akibat alat yang rusak. Ondel-ondel pun bertepuk tangan sambil berucap, "Luar biasa. Alat yang dirawat itu ibarat tubuh kita. Kalau nggak dijaga, bisa ngadat tiba-tiba." Ia pun menambahkan pantun, "Ekskavator ngambek karena tak dirawat. Kerjaan pun jadi macet dan lambat. Rawat alat seperti rawat diri. Biar kerja lancar, hati pun berseri." Terakhir, patroli sampai ke pos jaga utama, di mana para petugas piket bergantian shift siang dan malam. Disinilah prinsip terakhir, rajin, dijadikan tema utama. Ondel-ondel melihat grafik kehadiran pekerja, laporan inspeksi harian, hingga jadwal pelatihan rutin yang disiplin dijalankan. Kalau rajin datang tepat waktu dan rajin mengingatkan satu sama lain soal K3, maka proyek ini bisa berjalan tanpa celaka, kata Kepala Keamanan Proyek. Ondel-ondel pun bertepuk tangan dan berkata, "Rajin bukan cuma soal waktu, tapi soal niat dan semangat kerja. Kalau kita malas, yang rugi bukan cuma kita, tapi semua tim." Ia lalu menutup dengan pantun, "Bangun pagi bukan sekadar rutinitas, tapi tanda kita punya integritas. Rajin kerja, rajin sholat, rajin menjaga amanah. Itulah kunci rejeki dan keselamatan yang berkah." Selama patroli 5R ini, suasana terasa berbeda. Ondel-ondel berhasil menyampaikan prinsip-prinsip penting dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Tak jarang, para pekerja menyimak lebih serius ketika pesan itu disampaikan lewat humor, pantun, atau aksi teatrikal. Seperti ketika ondel-ondel pura-pura tersandung karena kabel listrik yang melintang sembarangan, lalu berdiri dan bilang, "Lihat kan, ini akibat kabel enggak dirapiin. Kalau saya aja bisa jatuh, apalagi manusia beneran." Semua tertawa, tapi juga langsung merapikan kabel yang berserakan. Pendekatan seperti ini terbukti efektif. Banyak pekerja yang mengaku, setelah patroli ini, mereka jadi lebih semangat menerapkan 5R. Ada yang mulai menata ulang meja kerjanya, ada yang membersihkan area sekeliling alat berat, dan ada juga yang berinisiatif mengingatkan temannya soal penggunaan APD. Tim HSE pun mencatat peningkatan kepatuhan terhadap SOP setelah kegiatan edukatif ini berlangsung. Semua berkat kolaborasi antara pendekatan profesional dan kearifan budaya lokal yang diwakili oleh sosok ondel-ondel. Setelah sukses berkeliling proyek dalam patroli 5R, kegiatan ondel-ondel bersama tim HSE, Health, Safety, and Environment, tidak berhenti sampai di situ. Masih dalam rangka peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, sedunia yang jatuh pada 28 April, serta bertepatan pula dengan Hari Puisi Nasional, agenda berikutnya adalah sosialisasi dan edukasi kegiatan promotif dan preventif K3, yang bertujuan utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang zero accident alias nihil kecelakaan.
Ondel-ondel yang semula dikenal sebagai tokoh hiburan budaya, kini tampil beda. Ia hadir sebagai duta keselamatan kerja yang unik dan berkesan, mengajak seluruh pekerja untuk menjadi sehat, selamat, dan produktif. Sesi pagi dibuka dengan simulasi penggunaan APD, alat pelindung diri, yang benar. Di lapangan utama proyek, para pekerja berkumpul mengenakan rompi oranye menyala, sepatu boots proyek, dan helm putih. Di tengah mereka, ondel-ondel tampil nyentrik memakai helm proyek ukuran jumbo, lengkap dengan kacamata pelindung dan rompi reflektif yang menjuntai sampai lutut. Kalau saya aja yang boneka pakai APD lengkap, masa kalian yang manusia enggak? Yuk, lindungi kepala, mata, telinga, dan kaki kita dari bahaya kerja. Seru ondel-ondel sambil menunjuk satu persatu bagian tubuh. Ia pun melantunkan pantun. Helm proyek bukan topi ulang tahun. Fungsinya penting, bukan mainan. Kalau kepala kita ingin aman, jangan lupa pakai perlindungan. Kemudian, dilanjutkan dengan demonstrasi cara mengenakan body harness yang benar. Salah satu pekerja naik rangka besi ketinggian 3 meter, disaksikan langsung oleh HSE officer. Ondel-ondel berdiri di bawah, sesekali ikut bersuara memberi komentar lucu, tapi tetap edukatif. Kalau harnesnya cuma digantungin doang, itu bukan safety, tapi dekorasi. Candanya disambut tawa. Tapi begitu demonstrasi selesai, ia menekankan pentingnya prosedur kerja di ketinggian, sambil berkata, kalau jatuh dari atas, bukan cuma proyek yang rugi, tapi keluarga yang menanti di rumah pun ikut sedih. Ia pun menambahkan bait puisi. Pakai harness jangan malas. Karena nyawa lebih mahal dari segala belas. Bekerja di atas, tetap harus waras. Utamakan selamat, bukan sekadar puas. Sesi berikutnya adalah simulasi evakuasi darurat. Sirine berbunyi keras, menandakan kebakaran di area gudang. Pekerja diajarkan cara keluar dari ruangan dengan cepat, menunduk untuk menghindari asap, serta menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Ondel-ondel yang ikut serta, bahkan pura-pura panik sambil menggendong boneka kecil dan berteriak, anak saya masih di dalam." Semua tertawa, tapi juga menjadi lebih paham bahwa latihan evakuasi tidak boleh dianggap remeh. Tim HSE lalu menunjukkan bagaimana menggunakan APAR, alat pemadam api ringan, dengan teknik pass, pull, aim, squeeze, sweep. Ondel-ondel mencoba menyalakan APAR, meski tangannya terlalu besar dan akhirnya harus dibantu. Tapi justru dari sini para pekerja lebih berani mencoba. Tak lupa, ia menyelipkan pantun. Asap tebal datang mendadak. Jangan panik, segera bergerak. Ikuti jalur evakuasi dengan tenang, agar selamat dan tak ada yang hilang. Sesi pelatihan dilanjutkan dengan edukasi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Di sini, para medis menjelaskan cara menangani luka terbuka, pingsan karena dehidrasi, hingga kejang ringan akibat panas. Ondel-ondel menjadi pasien pura-pura yang tiba-tiba pingsan di tengah lapangan, membuat suasana lebih hidup. "Tolong saya. Tiba-tiba saya kehausan karena narik kelamaan," katanya sambil berakting jatuh ke tanah. Petugas dengan sigap memperagakan prosedur penanganan, lalu menjelaskan bahwa pertolongan pertama bisa menyelamatkan nyawa bila dilakukan dengan benar dan cepat. Selesai latihan, ondel-ondel menulis puisi kecil di papan. Kalau teman luka, jangan cuma lihat. Segera bantu, jangan terlambat. Belajar P3K itu penting sekali, agar kita jadi pekerja yang peduli. Kegiatan edukasi tak lengkap tanpa penyuluhan tentang penyakit akibat kerja, Pak. Tim HSE menjelaskan tentang potensi bahaya dari paparan debu semen, suara bising, zat kimia, hingga getaran alat berat yang bisa menyebabkan gangguan saraf. Ondel-ondel kembali tampil menghibur namun mengena, dengan memainkan sketsa kecil. Dalam sketsa itu, ia menggambarkan seorang pekerja yang mengabaikan masker saat memotong beton, lalu batuk-batuk terus-menerus. Akhirnya bukan proyek yang selesai, tapi paru-paru yang rusak, katanya sambil menyerahkan masker ke tokoh pekerja dalam sketsanya. Di sela penyuluhan, ia menyuarakan slogan, "Utamakan sholat, dan utamakan keselamatan kerja." Pesan ini ia ulang-ulang di setiap sesi, menyadarkan bahwa spiritualitas dan profesionalitas
harus berjalan beriringan. Menjaga keselamatan di tempat kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga bentuk ibadah dan rasa syukur karena telah diberi kesempatan bekerja dan berkarya. Ia lalu menutup sesi itu dengan sebuah puisi panjang. Langkah kaki di proyek yang luas. Jangan lengah, jangan terburu nafsu keras. Setiap peralatan punya resikonya, tapi semua bisa dicegah dengan ilmunya. Pakailah helm, jangan hanya gaya. Karena kepala bukan barang percobaan semata. Masker dan sarung tangan, itu bukan beban, tapi pelindung agar kerja aman dan nyaman. Belajar P3K, jangan ditunda. Karena celaka bisa tiba-tiba. Ingat, hidupmu berharga di matanya. Jangan abaikan keselamatan karena terburu kerja. Melalui pendekatan yang kreatif dan komunikatif, ondel-ondel telah membuktikan bahwa edukasi K3 tidak harus kaku atau membosankan. Dengan musik, pantun, puisi, dan humor, pesan-pesan serius bisa ditransfer lebih dalam ke hati para pekerja. Dan hasilnya, mereka menjadi lebih sadar, lebih peduli, dan lebih disiplin. Bahkan beberapa pekerja menyampaikan bahwa mereka ingin membuat pantun keselamatan versi sendiri untuk ditempel di pos masing-masing. Ini membuktikan bahwa budaya K3 bisa tumbuh jika disampaikan dengan pendekatan yang menyentuh budaya dan emosi. Itulah sesi edukasi dan pelatihan promotif preventif yang meriah namun penuh makna. Hari belum berakhir untuk ondel-ondel. Tim HSE dari perusahaan besar yang sedang membangun jalan tol raksasa ini mengajak ondel-ondel untuk ikut menyusuri zona rawan bahaya, atau yang biasa disebut dengan istilah red zone dalam dunia konstruksi. Zona ini adalah area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, seperti lokasi penggalian dalam, dekat alat berat beroperasi, tebing yang rentan longsor, hingga tempat penyimpanan bahan kimia atau BBM proyek. Langkah-langkah ondel-ondel yang biasanya tegap dan riang, kini terasa lebih hati-hati. Ia sudah dipakaikan perlengkapan lengkap mulai dari helm, rompi reflektif, sepatu safety, hingga sarung tangan. Kali ini, boneka raksasa yang biasanya menari dan tertawa itu tampak lebih serius. Di depannya, buldoser raksasa tengah menggali tanah untuk fondasi jalan tol. Alat berat itu sesekali bergerak mundur dan berputar arah. Seorang operator terlihat fokus, dibantu oleh petugas flagman yang memberikan aba-aba. Ondel-ondel mendekat ke pagar pembatas sementara dan menunjuk ke arah pemandangan itu. Ini bukan tontonan biasa, katanya sambil menoleh ke arah kamera yang mengikuti dokumentasi kegiatan. Ini ladang rezeki yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Ia kemudian mengajak semua penonton yang sedang menyaksikan vlog edukasi ini untuk merenungkan betapa besarnya risiko yang dihadapi para pekerja proyek setiap hari, dan betapa pentingnya sistem K3 yang kuat, evaluasi rutin, serta budaya kerja yang disiplin. Dalam momen ini, ondel-ondel tak lagi hanya sebagai simbol budaya, tapi benar-benar menjadi penyambung lidah pekerja, menyuarakan bahwa setiap kecelakaan yang terjadi adalah tanggung jawab bersama. Di sisi tebing proyek yang sedang dikeruk, terdapat jalur sementara yang dilalui kendaraan logistik. Tanahnya basah dan licin akibat hujan semalam. Ondel-ondel mengangkat ujung roknya yang lebar agar tidak tersangkut, lalu menunjuk ke papan kecil bertuliskan, "Awas tanah longsor." Ia berkata, kalau rambu ini hanya jadi pajangan, sama saja dengan jebakan. Ini bukan sekadar papan, tapi peringatan untuk menjaga nyawa. Ia pun menyarankan agar papan rambu lebih diperbesar, diletakkan di tempat yang lebih terlihat, serta dilengkapi dengan sinyal lampu saat malam hari. Petugas HSE yang mendampingi langsung mencatat usulan itu. Tak jauh dari lokasi itu, ada tangga darurat buatan dari balok kayu yang mengarah ke galian sedalam lebih dari 5 meter. Tangga itu digunakan oleh teknisi dan surveyor untuk naik turun ke dalam lubang kerja. Namun saat ondel-ondel memperhatikan lebih saksama, ia melihat salah satu kayu mulai rapuh dan licin. Ia segera menandainya dengan pita merah, lalu berkata kepada petugas, "Kalau yang ini tidak segera diganti, kita menunggu siapa yang pertama jatuh." Petugas HSE langsung memanggil mandor untuk segera mengisolasi area tersebut dan memanggil tim perbaikan. Dari momen ini, ondel-ondel mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya tentang sop di atas kertas, tapi bagaimana kita punya sense of awareness terhadap lingkungan kerja setiap detik. Lanjut ke area gudang penyimpanan, ondel-ondel mencium bau menyengat dari drum-drum yang diletakkan berderet. Beberapa drum tampak tidak diberi label jelas, padahal isinya adalah bahan bakar proyek.
Ia pun bertanya, kalau terjadi kebocoran, siapa yang tahu cairan apa ini? Bagaimana kita bisa menolong jika kita tidak tahu bahayanya? Ia kemudian memberikan ide kreatif. Semua drum sebaiknya diberi label warna sesuai risiko, merah untuk sangat berbahaya, kuning untuk mudah terbakar, hijau untuk netral, dan ditambahkan QR code agar siapapun bisa scan dan langsung tahu SOP penanganannya. Ide ini disambut positif oleh supervisor logistik proyek. Di tempat lain, ondel-ondel melihat seorang pekerja yang tampak kelelahan sedang duduk di bawah truk molen. Walau hanya istirahat sebentar, posisi itu sangat berbahaya karena bisa saja truk bergerak tanpa disadari. Ondel-ondel pun mendekat dan menepuk pundak sang pekerja. "Bang, istirahat itu wajib. Tapi jangan di tempat rawan begini. Ayo pindah ke pos istirahat, saya temani," ujarnya. Bersama petugas HSE, mereka lalu memberikan briefing kecil soal zona aman untuk istirahat, serta pentingnya mengenali area blind spot kendaraan proyek. Sekali lagi, bukan hanya teori yang ditegakkan, tapi juga pendekatan humanis agar para pekerja merasa dihargai dan dilindungi. Dalam perjalanan menyusuri proyek, ondel-ondel juga menemukan area kerja malam hari yang pencahayaannya belum maksimal. Dengan lampu sorot seadanya dan kabel berserakan, potensi tersandung dan kecelakaan sangat besar. Ia lantas menyampaikan kekhawatirannya kepada tim proyek. Kalau pekerja sampai cedera karena tak bisa melihat jalan, salah siapa? Padahal solusinya hanya dengan menambah lampu dan merapikan kabel, ujarnya tegas. Ia menambahkan bahwa evaluasi proyek bukan hanya dilakukan secara mingguan atau bulanan, tapi harus real time. Setiap hari adalah waktu untuk memperbaiki. Setiap kelalaian kecil bisa berdampak besar. Menutup perjalanan di zona rawan, ondel-ondel mengajak semua pihak, dari manajemen proyek, tim HSE, supervisor, hingga pekerja lapangan, untuk menjadikan evaluasi sebagai budaya, bukan kewajiban semata. Keselamatan kerja bukan hanya untuk menghindari insiden, tapi untuk menjamin kita semua pulang ke rumah dengan senyum. Ia pun membaca pantun. Kalau kerja ingin selamat, jangan anggap evaluasi itu berat. Periksa ulang setiap sudut proyek, agar tak ada nyawa yang jadi objek. Dalam suasana sore yang mulai redup, ondel-ondel berdiri di atas bukit kecil proyek, membentangkan spanduk bertuliskan, "Utamakan sholat dan keselamatan kerja." Slogan itu mengingatkan bahwa tanggung jawab keselamatan bukan hanya urusan dunia, tapi juga amanah spiritual. Sebab menjaga nyawa dan kesehatan adalah bagian dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia pun menutup kegiatan dengan puisi. Langit petang menyelimuti proyek besar, tapi tanggung jawab tak boleh pudar. Bersama kita ciptakan zona kerja yang benar, agar tak satupun pekerja jadi korban yang gentar. Sore hari mulai berganti malam ketika langkah-langkah ondel-ondel perlahan meninggalkan lokasi proyek jalan tol yang penuh dengan alat berat, tanah basah, dan suara berisik mesin-mesin konstruksi. Namun, di balik riuhnya suasana kerja, ondel-ondel merasa hatinya hangat, bukan karena kelelahan, tapi karena harapan. Ya, setelah seharian menyusuri zona-zona kerja yang penuh tantangan, mendengarkan keluhan pekerja, mencatat kekurangan, memberi saran perbaikan, hingga menyampaikan pantun-pantun edukatif yang ringan tapi mengena, ondel-ondel sadar bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah sekadar prosedur, melainkan napas kehidupan di setiap ruang kerja. Ondel-ondel duduk di atas bangku kayu yang dibuat dari bekas peti logistik. Ia membuka helmnya perlahan, dan menatap ke arah langit yang mulai dipenuhi bintang. Di depannya, para pekerja mulai kembali ke mes proyek. Beberapa di antaranya melambaikan tangan sambil berucap, "Makasih, Bang Ondel. Hari ini beda banget." Salah satu teknisi berkata, "Biasanya kita ngantuk kalau dengerin materi K3. Tapi tadi, pas Bang Ondel ngomong pakai pantun, sambil jalan ke lapangan langsung, kita jadi kebayang bahayanya. Enggak bisa lagi anggap enteng." Kata-kata itu membuat dada ondel-ondel bergetar. Ia pun menuliskan di buku catatannya, ketika edukasi keselamatan dikemas dengan kearifan lokal dan pendekatan budaya, maka pesan yang disampaikan akan jauh lebih mengena. Dalam perjalanannya hari ini, ondel-ondel tak hanya melihat area rawan dan tantangan kerja, tapi juga melihat semangat pekerja Indonesia yang luar biasa. Mereka bekerja siang dan malam demi kemajuan negeri,
seringkali dengan resiko besar dan kenyamanan terbatas. Namun semangat gotong royong, kekeluargaan, dan keikhlasan mereka, itulah energi yang membuat ondel-ondel ingin terus menyuarakan pentingnya zero accident dan zero tolerance terhadap pelanggaran K3. Sebagai simbol budaya Betawi, ondel-ondel hari itu seperti menjelma menjadi duta budaya keselamatan kerja. Ia bukan sekadar maskot yang menari di pinggir jalan, tapi menjadi penyampai nilai bahwa menjaga nyawa dan kesehatan pekerja adalah bagian dari warisan moral bangsa. Di sela-sela obrolannya dengan tim HSE, ondel-ondel menyampaikan ide agar setiap proyek besar bisa punya sahabat K3 yang berperan sebagai pengingat, bisa dalam bentuk boneka, lagu, video, atau tokoh lokal, agar setiap pesan K3 mudah diterima oleh semua kalangan, dari tukang gali hingga manajer proyek. Malam itu, ondel-ondel berdiri di depan kamera dokumentasi. Ia menyampaikan sambutan akhir sebagai bagian dari peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, sedunia. Dengan suara lantang namun hangat, ia berkata, "Saya, ondel-ondel dari tanah Betawi, ingin mengucapkan selamat memperingati Hari K3 sedunia. Mari kita jadikan tempat kerja kita bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga tempat yang aman, sehat, bersih, dan manusiawi. Karena menjadi sehat dan pulang ke rumah tanpa luka adalah hak setiap pekerja." Ia lalu menambahkan, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Puisi Nasional, maka ia ingin mempersembahkan sebuah puisi berjudul Langkah Tanpa Luka. Langkah tanpa luka adalah hak kami. Bukan sekadar harapan, tapi janji. Setiap helm yang dikenakan bukan hiasan, tapi pelindung dari bahaya dan kesedihan. Setiap sepatu safety yang menapak tanah adalah doa agar kami pulang dengan tenang. Setiap garis kuning, rambu merah, dan rompi terang adalah pelukan yang melindungi sepanjang siang. Usai membacakan puisi, ondel-ondel juga membacakan pantun perpisahan. Jalan tol dibangun demi bangsa. Jangan sampai ada nyawa yang binasa. Utamakan sholat dan keselamatan kerja, agar hidup berkah dan keluarga bahagia. Dengan itu, ondel-ondel menutup sambutannya dan menyampaikan permohonan agar budaya K3 tidak hanya diperingati setiap 28 April saja, tetapi dijalankan setiap hari di setiap detik waktu kerja. Ia mengingatkan bahwa 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, bukan hanya sekadar metode, tapi gaya hidup kerja yang akan menentukan apakah kita akan produktif dan selamat, atau ceroboh dan celaka. Sebelum berpamitan, ondel-ondel berdiri tegak, membentangkan kain batik panjang bertuliskan, K3 bukan pilihan, tapi kewajiban. Utamakan sholat dan keselamatan kerja. Ia lalu berkata, semua pekerja di negeri ini, dari tambang, pabrik, proyek, gudang, hingga kantor, layak mendapat tempat kerja yang aman. Jangan tunggu tragedi baru sadar. Mulailah dari diri sendiri. Lihat sekelilingmu. Tegur jika ada bahaya. Evaluasi jika ada celah. Dan jangan pernah lelah untuk peduli. Karena K3 bukan tentang angka, tapi tentang nyawa. Akhirnya, dengan sorot lampu yang mulai redup dan langit malam yang penuh bintang, ondel-ondel perlahan berjalan meninggalkan lokasi proyek. Langkahnya mantap. Ia tak hanya pulang membawa cerita, tapi juga membawa semangat baru untuk terus memperjuangkan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan manusiawi di seluruh pelosok Indonesia. Hari itu, bukan hanya proyek jalan tol yang mendapat evaluasi, tapi juga hati setiap orang yang ikut menyaksikan. Itulah kisah seru tentang ondel-ondel yang diajak patroli jalan tol untuk memperingati Hari K3 sedunia. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Jangan lupa untuk selalu peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.